Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis tanggal 26 Desember tahun 2024 adalah pesta Santo Stefanus, martir pertama. Stefanus adalah murid yang bernama Saulus dari Tarsus, belajar pada Gamaliel di Yerusalem. Menurut tradisi, seperti halnya Saulus, Stefanus adalah gambaran sebuah komunitas Yahudi Helenistik yang hidup untuk mengabdikan diri pada studi dan penafsiran kitab suci. Dia mengalami pertobatan setelah mendengar khotbah Petrus pada hari Pentakosta. Kisah Para Rasul bab 6-7 memberikan kita gambaran mengenai keunggulan Stefanus dalam menghadapi para rabi Yahudi, penahbisannya sebagai diakon gereja Yerusalem, dan kemartirannya. Pesta ini dicatat dalam Martyrologium Nicomedia tahun 361 dan dalam Lectionarium Yerusalem tahun 415. Pesta ini menyebar di Eropa pada abad kelima. Di Roma, gereja Santo Stefanus Rotondo al Celio yang didirikan oleh Paus Simplicius tahun 461 menjadi salah satu bentuk penghormatan gereja kepada Santo Stefanus sejak awal. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 6 ayat 8-10 dilanjutkan dengan bab 7 ayat 54-59. Sekali peristiwa, Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota jemaat ini adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Mereka tampil bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang ini bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmat Stefanus dan Roh Kudus yang mendorong dia berbicara. Mendengar semua yang dikatakan Stefanus, para anggota Mahkamah Agama sangat tertusuk hatinya. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka
dan sambil menutup telinga, serempak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 10 ayat 17 sampai 22. Pada waktu mengutus murid-muridnya, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Karena aku, kamu akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan menyerahkan anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kesetiaan terhadap komitmen. Hari ini kita merayakan pesta Santo Stefanus, martir pertama gereja. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul berbicara tentang Santo Stefanus sendiri yang memberikan kesaksian yang benar tentang Allah sampai Mahkamah Agama merasa tertusuk hati dan dibakar oleh kemarahan dengan kertakan gigi. Santo Stefanus mendapat penglihatan dan berkata, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Mendengar itu mereka menyerbunya dan melempari dia dengan batu sampai mati. Namun penuh dengan Roh Kudus, Stefanus berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, terimalah rohku." Sungguh, jiwa Santo Stefanus telah menjadi hadiah dan persembahan yang sangat berharga bagi Allah. Oleh karena itu,
Gereja menetapkan pesta ini sehari setelah Hari Raya Natal untuk menegaskan bahwa hadiah terbesar bagi Allah adalah hidup kita, hati kita, dan bukan hanya harta benda kita. Santo Stefanus telah menunjukkan kepada kita bagaimana untuk setia kepada Tuhan sampai tetes darah terakhirnya. Saudara-saudariku terkasih, pada hari ini Santo Stefanus mengajarkan kita bagaimana menjadi pribadi yang berani, setia akan iman kita kepada Allah, kendati pun di tengah tantangan yang besar. Injil Matius berkata, "Janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu." Nyatalah bahwa dalam tantangan seberat apapun, Allah tidak akan meninggalkan kita, tetapi tetap akan menyertai kita. Kita perlu belajar dari Santo Stefanus dalam hal komitmen, keberanian, pengorbanan, dan pemberian dirinya tanpa pamrih, agar kita dimampukan untuk melakukan segala sesuatu dengan setia dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan pekerjaan kita dengan tulus dan benar. Kita dipanggil untuk menjadi martir setelah Santo Stefanus dan sederetan martir dalam gereja. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.